Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari dengan hati yang rindu dan mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Yesus, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Lebih dalam lagi menyembah Bapak Ibu Saudara. Rasakan kasihnya Tuhan mengalir. Kasihnya Tuhan melawat engkau. Kuasa darah Yesus menyembuhkan engkau. Kuasa darah Yesus memulihkan hidupmu. Sembah Dia dalam roh. Sembah Tuhan Yesus dengan cinta, dengan kasih. Sembah Tuhan Yesus dengan penuh kerinduan. Ya rahabarata habarana mahama. Ya rahabata habarana maya syadama. Gimana ramaya syadana ya ranama. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Vela hama kolaps. Engkaulah Tuhan gunung batu keluputan kami. Oh kami memberkati-Mu dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Vetehala Yahweh. Kami memberkati-Mu dengan pujian penyembahan kami pada hari ini. Kami bawa hati kami Tuhan menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi hampiri Tuhan. Arahkan hatimu menyembah Dia. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, amen. Above all wonders the world has ever known, amen. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure all your worth. Sama-sama mari angkat tangan kita, katakan crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Sing it ladies. Above all power, Yang wanita saja. above all Mari ibu-ibu yang wanita. above Puji Tuhan all nature, dengan segenap hatimu pada hari ini. O Rahamana ya Ramata kata Ramaya Rana. all wisdom and all the ways of man. Iramaya Syadara Tapata kata Paraya Rama. You were here before the world began. Amin, amin. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Terima kasih Tuhan Yesus. Above all wealth and treasures of O the Ramata Kabarana Maya Ramaya Syadara Ramaya Ramaya. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara, rasakan kuasanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berkata crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified,
angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Crucified, laid behind the stone, believed to die, rejected and alone, like a ghost, trampled on the ground. You took the fall and torn on me. Crucified, lay behind the stone. Angkat tanganmu. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and torn on me. Above all. Sembah, sembah, sembah. Ora, wara, 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 wara. Kami menyembahmu dengan hati kami, menyembahmu dengan cinta kami, menyembahmu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta ya Tuhan. Karawata para nama ya rana maya rana. Kuasamu, oh hadiratmu turun memenuhi setiap kami. Samahanmu menjamah setiap kami Tuhan. Oh di tempat kami berada hari ini, kami terima kesembuhan. Oh kami terima kemenangan. Kami terima pemulihan yang daripadamu Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Tinggikan Yesus, muliakan Dia. Crucified, crucified, lay behind the stone, laid to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the sekali lagi. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, torn on me.
your name, Jesus. Sampai selama-lamanya kami memuji, kami sembah Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Terima semua pujian, hormat, kebesaran, kemuliaan. Dari selamanya sampai selamanya. Love you, Jesus. I love you. We love you, Lord. We praise you. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Jesus, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Mari sama-sama naikkan pujian ini, nyanyi pujian bagimu. Amen, Jesus. Kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak. Amen, Jesus. Yang layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, Yesus. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Nama Syariah nama. Haleluya. Dia mana nama saya? Dia bakal nama sih. Dia nama nama. Dia nama saya. Dia nama. Hallelujah.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar sampai Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sedang merayakan Paskah, Passover, Pesach. Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui korbannya di kayu salib. Dan biarlah beberapa menit ke depan ini kita fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Memang akan ada godaan untuk saudara pindah channel atau saudara tertarik untuk melihat WhatsApp atau IG dan lain sebagainya, tetapi saudara punya buah roh yaitu pengendalian diri. Saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara untuk fokus kepada firman Tuhan sampai akhir seperti ketika saudara berada di gereja. Mari kita menyimak firman Tuhan ini. Paskah 2020 dengan tema Jesus Loves You. Ada lagu-lagu, ada puji-pujian yang menyebutkan tentang bagaimana Yesus mengasihi saudara. Ada pujian yang berkata, Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, dan seterusnya. Nah, ada cara-cara yang Yesus utarakan melalui kehidupannya. Bagaimana dia mengasihi manusia. Yesus menyatakan kasih-Nya dengan meninggalkan surga, turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia.
Dia berjalan bersama orang berdosa, dia memberi waktunya mengajar, dia memberi waktunya untuk menuntun mereka, dia memberitahu bagaimana seharusnya mereka hidup. Dia bukan hanya baik, tapi dia adalah terang yang menerangi jalan hidup manusia. Bahkan dia rela mati di Golgota, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Dan dia telah menyediakan tempat di surga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ada banyak cara yang kita temukan di Bible, di mana Yesus berkata, I love you, melalui kehidupannya. Dan sekarang saya ingin menyampaikan 5 cara Yesus menyatakan I love you kepada saudara. 5 ini adalah angka anugerah, dan biarlah siapapun saudara yang mengikuti ibadah online hari ini di Paskah 2020 ini, sungguh-sungguh engkau bukan hanya mendengar tetapi mengalami kasih Yesus yang tak terbatas itu terjadi dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, dalam masa depanmu. Yesus menyatakan I love you yang pertama dengan mengundang kita tinggal bersamanya selamanya. Tertulis di Matius pasal 26 ayat 38, dia berkata kepada mereka, jiwaku sangat berduka seperti akan mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku. Tinggallah di sini untuk bersama dengan dia. Jadi keinginan Yesus kepada orang-orang yang dikasihinya adalah supaya tinggal bersamanya. Seperti tertulis di Yohanes pasal 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Dia mengasihi kita dan Dia ingin tinggal di dalam kita. Dan setiap kita yang percaya kepadanya memang sudah in Christ, sudah di dalam Kristus. Saudara tahu bahwa seorang yang mengasihi pasti ingin yang dikasihinya itu tinggal bersamanya. Tidak ada orang yang mengasihi seseorang lalu ingin terus terpisah. Ingin terus terputus dengan jarak. Tetapi orang tersebut yang mengasihi pasti ingin bersama-sama. Gambaran tentang prodigal son, anak yang terhilang. Bagaimana bapak itu tidak pernah putus asa menantikan anaknya yang terhilang itu pulang untuk tinggal serumah dengan bapaknya. Bapak itu tidak pernah putus asa untuk anaknya itu kembali. Begitu juga dengan kita. He never gives up on us. Dia tidak pernah putus asa dengan kita. Dia ingin saudara, dia ingin kita semua untuk memiliki relationship dengannya. Hari-hari ini saudara tidak bisa ibadah di gereja YHS seperti biasanya. Tapi dengan ibadah online seperti ini, kau bisa build relationship dengan dia. Karena sesungguhnya kekristenan itu bukan religion, tetapi relationship. Dia Tuhan yang mengasihi dan ingin anak terhilang itu balik tinggal bersamanya selamanya. Begitu juga dia ingin engkau punya relationship dengan Bapa seterusnya dan selama-lamanya. Yang kedua sekarang, Yesus menyatakan I love you bukan hanya dengan dia ingin supaya yang dikasihnya senantiasa punya relationship tinggal bersamanya selamanya. Tetapi yang kedua, dengan memedulikan
seperti gembala kepada domba-dombanya. Tertulis di 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena dialah yang memedulikanmu. Seperti gembala kepada domba-dombanya, gembala ini sangat memedulikan. Begitu juga Tuhan atas setiap saudara, dimanapun saudara berada. Dia peduli akan hidupmu. Ketakutan yang sedang melanda dunia ini bukan hanya sekedar disease, tetapi sudah meningkat menjadi distress. Banyak orang menjadi stres. Dan kalau tidak ada solusi yang dari Tuhan, ini akan menjadi destruction, akan menjadi kehancuran yang fatal. Tetapi dengar saudara, bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dan Tuhan memerhatikan domba-dombanya. Saudara tahu karakteristik domba? Domba itu selalu bersama-sama. Kecuali domba sakit, menyendiri. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kebersamaan itu penting. Memang hari-hari ini, walaupun sekarang ada physical distancing, tidak boleh dalam kerumunan, tetapi saudara bisa bersama-sama dengan keluarga untuk menyembah Tuhan, untuk tetap beribadah, untuk menyatakan kasih Yesus atas keluarga dialami, terjadi. Bukan hanya domba itu selalu ada bersama-sama, tetapi domba itu tidak berjalan sendiri, selalu gembala itu menyertai. Siang malam dia peduli, bahkan bila ada satu yang hilang, dia mencarinya. Saudara-saudara, mungkin saudara menemukan dulu ada orang yang mengasihimu, tetapi kasih orang itu sudah berubah. Mungkin dia suamikah, atau istri, atau orang tua, atau saudara, atau sahabat. Kasih mereka bisa berubah. Tetapi kasih Yesus Kristus tidak akan pernah berubah oleh jarak, oleh waktu, oleh situasi apapun. Dia mengasihimu, dia peduli kehidupanmu. Nah, ketika ada satu domba hilang, gembala itu mencarinya, dan ekspresi kasih Yesus bila yang hilang itu ditemukan, yaitu adalah apa? Joy, ada sukacita. Di Lukas pasal 15 ayat 4 dikatakan begini, siapakah dari antara kamu yang memiliki 100 ekor domba, dan ketika hilang seekor daripadanya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya, dan setelah menemukannya ia meletakkannya di atas baunya dengan sukacita. Setelah tiba di rumah, ia mengumpulkan sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga dan berkata kepada mereka, bersukacitalah bersamaku karena aku telah menemukan dombaku yang hilang. Saudara, biarlah melalui Paskah 2020 dalam ibadah online gereja YHS ini, yang hilang ditemukan. Dan setelah khotbah ini, engkau berdoa, Tuhan aku perlu engkau. Aku perlu kasih-Mu. Dan setelah engkau ditemukan, Yesus mengasihi-Mu, memedulikan-Mu dari sekarang, seterusnya, selama-lamanya. Yang ketiga sekarang, Yesus menyatakan I love you dengan cara memberikan waktunya bersama-sama mereka yang dicintainya. Matius 28 ayat 20 berkata, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Tidak pernah ia meninggalkan, senantiasa dia memberi waktunya. Di 2 Tesalonika 3 ayat 16 berkata, sekarang kiranya Tuhan damai sejahtera itu selalu memberi damai sejahtera kepadamu di setiap jalanmu.
Tuhan menyertai kamu semua. Perhatikan di sini saudara, Yesus meluangkan waktunya bersama orang berdosa. Yesus meluangkan waktunya bersama orang yang sakit. Dia meluangkan waktu mendatangi yang miskin, yatim piatu, para janda, serta yang dalam kekurangan. Hidupnya dengan sebuah purpose yang jelas, yaitu untuk melayani kita. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Melayani orang-orang yang dikasihi. Dan saudara adalah orang yang dikasihi Yesus. Markus pasal 10 ayat 45 berkata, sebab anak manusia juga datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Dengar saudara, Yesus selalu meluangkan waktu memedulikanmu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah engkau punya waktu untuk dia? Dia punya banyak waktu untukmu. Berikanlah waktu kepadanya. Dan waktu-waktu yang kau berikan kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, Ia akan membuat waktu itu menjadi indah. Engkau berjalan bersamanya dan engkau menikmati waktu-waktu yang indah berjalan bersama dengan Dia. Yang keempat sekarang, Yesus menyatakan I love you dengan menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai ketika Dia akan pergi nanti. Ketika itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi, tapi aku memberikan Roh Kudus. Sekarang saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara tidak melihat Yesus secara fisik. Saudara tidak mengalami bagaimana Yesus hidup di bumi dan bertemu dan melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukannya pada waktu itu. Tetapi Ia telah memberikan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, ada di dalam dirimu. Siapa yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Karena tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus itu Tuhan kalau tidak oleh Roh Kudus. Dan saudara sekarang sudah mengaku Yesus Tuhan. Sesungguhnya Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Hosea pasal 13 ayat 9 berkata, hai Israel, engkau telah dihancurkan oleh dirimu sendiri, padahal di dalamku ada pertolongan bagimu. Kata pertolongan itu dalam teks Ibraninya adalah ezer, help, pertolongan atau bantuan. Dengan Roh Kudus, Dia memberi hikmat kepadamu. Dengan Roh Kudus, Dia memberi power kepadamu. Dengan Roh Kudus, Dia memberikan kemampuan kepada kita miliknya untuk menghadapi apapun masalah dan tantangan yang ada di dunia ini. Dan roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Korintus pasal 2 ayat 12 berkata, kita tidak menerima roh dunia, melainkan roh Elohim, supaya kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dianugerahkan Elohim kepada kita. Di dalam saya, di dalam saudara ada Roh Kudus. Biarlah engkau dapat mengetahui hal-hal yang telah dianugerahkan. Oleh Roh itu, engkau punya kemampuan. Engkau bisa berkata, aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Aku punya harta di dalam bejana tanah liat ini, yaitu Roh Kudus. Sehingga saat ditindas, engkau tidak terjepit. Saat habis akal, engkau tidak putus asa. Ketika dianiaya sekalipun, engkau tidak ditinggalkan sendiri. Saat engkau dihempaskan, engkau tidak hancur. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita.
Nah sekarang saudara, yang kelima, yang terakhir. Yesus menyatakan I love you dengan cara apa? Dengan mati di Golgota bagi orang berdosa. Dia berkata I love you by dying on the cross. The greatest love story ever told is Jesus dying on the cross for your sins. Cerita tentang cinta yang teragung, yang terheboh, yang pernah ada, yaitu adalah Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosamu, dosa-dosaku. Dan itu sudah dilakukannya. Tertulis di Roma pasal 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran atau kesulitan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti telah tertulis, oleh karena engkau kami hidup dalam bahaya kematian sepanjang hari. Kami diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dengar saudara, saat Paskah 2020 ini, kita renungkan kembali kasih Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan kasih yang tanpa syarat. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Tertulis di Roma pasal 5 ayat 8. Ketika kita masih lemah, Dia sudah mengasihi kita. Ketika kita masih menjadi musuh, Dia sudah mengasihi kita. Yeremia berkata di Yeremia 31 ayat 3, dari sejak lama Yahweh telah menampakkan diri kepada Israel dan berkata, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu, aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Yang ingin saya sampaikan dalam Paskah 2020 ini, karena Dia mengasihimu, Dia pribadi benar, tidak ada dosa maupun kejahatan yang pernah Dia lakukan. Tidak ada satupun dosa, tidak ada satupun kejahatan yang pernah Dia lakukan. His only crime is love. Kalau itu disebut dosa, kalau itu disebut kejahatan, lalu Dia harus dihukum. Itu karena Dia mengasihimu. Itulah satu-satunya kejahatan yang Dia lakukan, yaitu karena Dia mengasihimu. Dan Dia sudah lakukan itu. Memindahkanmu, orang yang berdosa, dijadikan orang benar. Memindahkanmu yang sedang berjalan di dalam penghukuman kekal neraka, dipindahkan untuk mendapatkan kerajaan surga. His only crime is love. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada orang mengasihi, biasanya mereka memberi berlian. Semakin besar, semakin menunjukkan kasihnya yang besar. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara, the shape of true love is not diamond. It is a
a cross. Kasih yang sejati yang ingin saya sampaikan kepada saudara bukan berlian, tetapi salib itu. Sebab itu siapapun saudara, jangan menolak salib itu. Memang bagi orang yang binasa, salib itu adalah kebodohan. Tetapi bagi saudara yang diselamatkan, salib itu adalah anugerah yang besar. Itu adalah true love yang telah Yesus berikan kepadamu. Dan ketika dia di atas kayu salib, bukan paku yang membuat dia bertahan di salib itu. It was love, not nails, that kept Jesus on the cross to save you and me. Kasihlah yang membuat Yesus ada di kayu salib. Karena tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Semua dosa manusia ditanggungnya. Dan dia mati supaya engkau hidup. Dia terkutuk supaya engkau diberkati. Dia ditinggalkan dan dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Supaya saudara yang percaya kepadanya, engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan lagi. Yesus menyatakan, I love you with an everlasting love. 5 hal sudah saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana cara Yesus melalui kehidupannya menyatakan, I love you. Yang pertama, yaitu dengan mengundang kita tinggal bersamanya selamanya. Yang kedua, dengan memedulikan seperti gembala kepada domba-dombanya. Yang ketiga, dia menyatakan, I love you, dengan memberikan waktunya bersama-sama mereka, bersama-sama dengan kita. Yang keempat, dia menyatakan I love you dengan menjanjikan penolong yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai semua orang yang dikasihinya. Dan yang terakhir, dia menyatakan I love you dengan mati di Golgota bagi semua orang yang berdosa. Bagi saya, Paskah itu lebih bermakna daripada Christmas. Sebab Christmas itu promise, tetapi Paskah itu proof, itu bukti. Pada waktu Natal ada janji bahwa Yesus akan menjadi penebus dosa. Dia lahir akan menjadi penebus dosa. Tetapi ketika Paskah itu bukti, betul-betul mati di kayu salib, menjadi penebus dosa. Sehingga saya, saudara, yang dulunya orang berdosa, oleh karena kematiannya, dikuburkan dan kebangkitannya, kita semua selamat sekarang, seterusnya, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kasih-Mu kepada semua yang ikut ibadah online Gereja YAS Paskah 2020 betul-betul pasti dinyatakan. Bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada semua anggota keluarga mereka. Kami dikasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Kami dikasihi dengan kasih yang kekal. Kasih Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, percaya, katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasanya ketika kita memperingati Paskah, merayakan Paskah, jemaat diberi kesempatan untuk membawa persembahan salib. Sudah bertahun-tahun kita melakukan ini dan jemaat dengan sukacita
membawa persembahan salib di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita balas untuk pengorbanan kasih yang begitu besar. Dan inilah saatnya untuk saudara menyatakan syukur melalui persembahan salib yang saudara akan berikan. Mari kita akan berdoa dan kita satukan hati, kita bawa persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang sudah mengalami kasih-Mu yang dahsyat, keselamatan yang kekal. Apa yang bisa kami balas untuk segala kebaikan-Mu? Pada Paskah 2020 ini, kami membawa persembahan salib sebagai rasa syukur kami. Dan kami membawa tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kami sangat percaya kasih Tuhan senantiasa dilanjutkan seterusnya dan selama-lamanya. Bukan hanya atas diri kami, tetapi atas keluarga kami, atas semua orang-orang yang kami kasihi. Berkat-Mu atas seluruh jemaat dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Say thanks for the things that you have done for me, things that I deserve, yet you came to prove your love to me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to Thee. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life, let it be pleasing, oh Lord, to Thee. Should I have any praise, let it go to He has saved me, with His
Mari sekarang kita akan tutup dengan doa berkat. Kita mengangkat tangan. Tuhan Bapa yang baik, kami percaya melalui ibadah online Paskah 2020 Gereja YHS, firman yang kami dengar, hadirat Tuhan yang kami nikmati, bukan berakhir sampai saat ibadah selesai, tetapi kami akan alami terus kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selama-lamanya. Kami mengangkat tangan, kami terima berkat Tuhan. Mari semua mengangkat tangan kita. Berkat Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMasyiah, kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu. Dari sekarang seterusnya sampai selama-lamanya, berkat dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin.